Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Chelsea siap lepas Kepa di Januari 2021. Kepa saat ini masih menyandang titel sebagai kiper termahal di dunia. Pada musim ini, Kepa mengalami penurunan performa dan posisinya tergeser oleh Mendy. Melansir dari Sportskeda, Chelsea berencana melepas Kepa di bursa Januari 2021. Klub asal London itu bersedia menjual Kepa jika ada klub yang mampu membeli dengan harga 700 miliar rupiah atau separuh dari harga pembelian Kepa dari Bilbao. Kepa Arrizabalaga sendiri dikabarkan juga ingin segera angkat kaki dari Stamford Bridge dan bermain bersama tim lain. Dia butuh jam main yang banyak agar bisa bersaing mendapat tempat di skuad utama timnas Spanyol. Zidane dekati Dominic Szoboszlai, main yang bakal selamatkan Madrid. Real Madrid telah mengawali musim 2020-2021 dengan kurang baik. Lini tengah selalu menjadi salah satu faktor yang disalahkan. Zidane lantas dikabarkan bakal membeli gelandang RB Salzburg, Dominic Szoboszlai. Niat Zidane untuk membeli Szoboszlai pun tak tanggung-tanggung, sebab menurut laporan dari Marca, Zidane telah beberapa kali menghubungi Szoboszlai via telepon agar pemain tersebut mau bergabung dengan Los Blancos. Sebab sejauh ini tak hanya Madrid yang tertarik dengan pemain berusia 20 tahun tersebut. Sejumlah klub papan atas Eropa nyatanya juga telah melirik Szoboszlai. Burnley versus Everton, The Toffees gagal menang lagi. Pada pertandingan pekan ke-11 Liga Inggris di Turf Moor, Everton berupaya untuk bangkit demi mempertahankan posisi di 5 besar. Tapi baru 3 menit laga berjalan, Everton sudah tertinggal lewat gol Robbie Brady. Brady looks to have a shot right-footed. 1-0! Robbie Brady! Memasuki penghujung babak pertama, Everton mampu menyamakan kedudukan lewat aksi Dominic Calvert-Lewin. Wide angle. Richarlison gets the ball in the middle. That's an equaliser. Tidak ada gol di sisa laga, skor imbang 1-1 bertahan hingga pertandingan usai. Dengan hasil ini, posisi Everton makin melorot ke urutan ke-9 klasemen dengan 17 poin, sementara Burnley masih tertahan di posisi ke-19 dengan 6 poin. City versus Fulham, dominan The Citizen menang 2-0. Dalam pertandingan City versus Fulham di Etihad Stadium, tuan rumah mendikte permainan sejak awal. Di sepanjang laga, City tercatat melepaskan 16 tembakan, dengan 6 diantaranya mengarah ke gawang. City sudah membuka keunggulan saat laga baru berjalan 5 menit lewat sepakan Raheem Sterling. De Bruyne, and Sterling's got another opportunity and this time he takes it. Penalti Kevin De Bruyne di menit ke-26 kemudian memantapkan kemenangan City. Hasn't missed that. 2-0 Manchester City. Dengan hasil ini, City naik ke peringkat kelima klasemen Liga Inggris dengan 18 poin dari 10 pertandingan, sementara Fulham masih berkutat di papan bawah dengan menempati peringkat ke-17 setelah hanya mengumpulkan 7 poin. West Ham versus MU, tertinggal dulu setan merah lantas menang 3-1. Pada laga di London Olympic Stadium, West Ham unggul di babak pertama lewat Thomas Soucek pada menit ke-38. Swung in towards Rice and turned it at the far post. United. Tapi MU lantas bangkit di babak kedua untuk kemudian mencetak 3 gol lewat Paul Pogba di menit ke-65. Goes on. Pogba! Oh, what a screamer! Mason Greenwood di menit ke-68. So Mata was coming in on the turn. Oh, what a goal! What a turn! Dan Marcus Rashford di menit ke-78. Time surely to finish it. Rashford! Brilliant! That'll do. 3 poin ini mengantarkan Red Devils naik ke posisi keempat klasemen Liga Inggris dengan 19 poin dari 10 laga. Sementara itu, West Ham di posisi ke-7 dengan 17 poin. Chelsea versus Leeds, The Blues menang telak 3-1. Bertanding di Stamford Bridge, Chelsea tancap gas sejak menit awal. Namun, mereka malah kebobolan terlebih dahulu di menit keempat lewat aksi Patrick Bamford. Lovely ball in to Bamford. Bamford past the keeper. Patrick Bamford! Olivier Giroud mampu menyamakan kedudukan di menit ke-27. Overlapping run from James in towards the near post. And there...
Memasuki babak kedua, Chelsea mampu menambah 2 gol lewat aksi Kurt Zouma di menit ke-61 Ball into the penalty area. Zouma with a header, and that's into the back of the net. dan Christian Pulisic di penghujung laga. And Werner looks up, and there's a chance to finish it. They have finished it. Skor 3-1 untuk kemenangan Chelsea menghiasi pertandingan. Dengan hasil ini, untuk sementara Chelsea naik ke puncak klasemen dengan 22 poin, sedangkan Leeds United tertahan di peringkat ke-13 dengan raihan 14 poin. Sevilla versus Real Madrid, gol bunuh diri menangkan Los Blancos. Pada pertandingan Liga Spanyol 2020-2021 pekan ke-11 yang tersaji di Ramon Sánchez Pizjuan, Madrid susah payah menghadapi Sevilla. Satu-satunya gol yang tercipta di laga tersebut adalah gol bunuh diri Yassine Bounou di menit ke-55. Mendy with the cross, Vinny's in there, Vinicius Junior with the goal. Kemenangan pertama dari 4 pertandingan terakhir ini membuat Real Madrid naik ke posisi ketiga klasemen dengan 20 poin, sedangkan Sevilla di posisi ke-6 dengan 16 poin. Atletico versus Valladolid, menang, Los Colchoneros puncaki klasemen La Liga. Duel Atletico versus Valladolid berlangsung di Wanda Metropolitano. Tak ada gol di sepanjang babak pertama, tuan rumah baru bisa membuka skor di menit ke-56 lewat aksi Thomas Lemar. With the cross, this could be the 1-0. Lemar with a shot, and Atletico Madrid take the lead. Memasuki menit ke-72, Marcos Llorente mampu menggandakan keunggulan Atletico. And here it's Marcos Llorente is sprinting through, and he puts it into the back of the net. He does it so. Los Colchoneros pun menuntaskan pertandingan dengan kemenangan 2-0. Kemenangan ini membawa Atletico ke puncak klasemen dengan koleksi 26 poin dari 10 laga, sedangkan Real Valladolid masih di posisi ke-19 dengan 10 poin. Cadiz versus Barcelona, El Barça dipermalukan tim promosi. Bermain di Stadion Ramon de Carranza, Barcelona sebenarnya menguasai jalannya pertandingan, sayangnya mereka tak bisa memanfaatkannya menjadi gol. Sebaliknya, tim tuan rumah mampu unggul terlebih dahulu di menit ke-8 lewat aksi Alvaro Jimenez. He flicks it on and it's an own goal, it's in! Barca sempat menyamakan kedudukan di menit ke-57 lewat gol bunuh diri Pedro Alcalá. Threads the pass, Alba with the deflection and it's in for the... Negredo menjadi mimpi buruk Barca setelah berhasil mencetak gol di menit ke-63. Oh, here's a dangerous for Ter Stegen. Is it going to be a goal? It is! It is! Tak ada gol di sisa laga, skor 2-1 untuk kemenangan Cadiz menghiasi pertandingan. Dengan hasil ini, Barcelona masih tertahan di peringkat ke-7 dengan raihan 14 poin, sedangkan Cadiz naik ke posisi ke-5 dengan raihan 18 poin. Hasil La Liga hari ini, Athletic Bilbao kalah 0-2 dari Celta Vigo, Levante menang 3-0 atas Getafe. David Moyes gugat gol pertama MU. David Moyes tak terima begitu saja kekalahan West Ham United dari Manchester United. Gol penyama kedudukan dianggap manajer West Ham itu tidak sah, sebab saat Dean Henderson membuang bola dari daerah pertahanan MU dan mencapai Fernandes di sisi kanan, si kulit bundar ternyata sudah lebih dulu meninggalkan lapangan. Tetapi protes Moyes saat itu tidak digubris dan wasit VAR bahkan tidak mengingatkan agar gol itu ditinjau ulang. Cetak gol saat Chelsea bekuk Leeds, Giroud dan Zouma catat rekor unik. Chelsea kalahkan Leeds United 3-1 Minggu 6 Desember di Liga Inggris. Dua pencetak gol mereka, Olivier Giroud dan Kurt Zouma, mencatatkan rekor unik. Giroud tercatat mengulang prestasi Jimmy Floyd Hasselbank 19 tahun lalu pada tahun 2001 yang mencetak gol dalam 6 laga Liga Inggris secara beruntun sebagai pemain starter. Lebih hebat lagi, dengan usianya yang kini mencapai 34 tahun dan 66 hari, Giroud menjadi pemain tertua yang mencetak gol dalam 6 laga Liga Inggris secara beruntun sebagai pemain starter. Sementara itu, tambahan 1 gol di laga ini membuat Kurt Zouma kini menjadi pencetak gol terbanyak sementara Chelsea di Liga Inggris musim ini dengan catatan 4 gol berdampingan dengan Timo Werner. Keduanya unggul dari Tammy Abraham yang baru mencetak 3 gol. Inter versus Bologna, Hakimi 2 gol, Nerazzurri menang 3-1. Inter Milan menang 3-1 atas Bologna pada pertandingan pekan ke-10 Liga Italia di Giuseppe Meazza Minggu 6 Desember. Inter mampu unggul 2 gol lebih dulu di babak pertama melalui Romelu Lukaku di menit ke-16. Lorenzo Di Silvestri
Gets the cross in, Lukaku took a swing at it, gets a second ball. Dan Achraf Hakimi di menit ke-45. Looked up and found Hakimi, it's a good run by Hakimi! And there is... Di babak kedua, Bologna berhasil memperkecil ketertinggalan melalui Emmanuel Egnato di menit ke-67. Yeah, debut Carlotti. Here's a chance for Bologna! Oh, it's an open goal for Vigna. Namun di menit ke-70, tim tamu kembali memperlebar jarak kemenangan melalui gol kedua Achraf Hakimi. On Carlotti. Does so with ease, Hakimi, and scores a brilliant goal! Dengan hasil ini, pasukan Antonio Conte itu kini berada di posisi kedua klasemen dengan 21 poin, sementara Bologna di posisi ke-10 dengan 12 poin. Spezia versus Lazio, Biancoceleste curi poin di markas Spezia. Lazio menorehkan 3 poin usai mengalahkan Spezia dalam lanjutan Liga Italia Serie A Sabtu 5 Desember. Biancoceleste menang dengan skor 2-1. Lazio unggul 2 gol di babak pertama melalui Ciro Immobile di menit ke-15. Clean through here to give Lazio the lead. Dan Sergej Milinkovic-Savic di menit ke-33. It's Milinkovic-Savic. Gorgeous free kick. Di babak kedua, Spezia memperkecil ketertinggalan di menit ke-64 lewat gol Mbala Enzola. Enzola might have to do it himself. He's got half a yard and picked out the corner. Hasil ini membawa Lazio ke peringkat 7 dengan raihan 17 poin, sedangkan Spezia berada di urutan ke-15 dengan 10 poin. Juventus versus Torino, Bianconeri menang dramatis di Derby della Mole. Juventus berhasil mengalahkan Torino pada Derby della Mole di Allianz Stadium Minggu 6 Desember. Sempat tertinggal lebih dulu, Bianconeri mampu menuntaskan laga dengan kemenangan 2-1. Torino sebenarnya mampu unggul lebih dulu melalui Nicolas N'Koulou di menit ke-9. Namun Juve membalas 2 gol pada babak kedua melalui Weston McKennie di menit ke-77. Floated in towards McKennie! Dan Leonardo Bonucci di menit ke-89. A wall of weights attacking this. Bonucci! Dengan hasil ini, Juventus menempati posisi ketiga klasemen Liga Italia dengan 20 poin, sedangkan Torino terus berada di zona degradasi dengan berada pada posisi ke-18 usai meraih 6 poin. Frankfurt versus Dortmund tuntas 1-1. Borussia Dortmund harus puas pulang dengan 1 poin dari markas Eintracht Frankfurt setelah menuntaskan laga dengan skor 1-1 Sabtu 5 Desember. Frankfurt unggul lebih dulu di menit ke-9. Dortmund baru bisa menyamakan skor di menit ke-56 lewat tembakan Giovanni Reina. 28 minutes in total before. This is Gio Reyna! Hasil imbang ini membuat Dortmund ada di posisi ketiga dengan 19 angka, sementara Frankfurt duduk di posisi ke-8 dengan 13 poin. Sama kuat, Bayern Munich versus RB Leipzig imbang 3-3. Duel Bayern Munich versus RB Leipzig pada lanjutan Bundesliga di Allianz Arena Minggu 6 Desember berjalan sengit. Duel kedua tim pun harus puas menuntaskan laga dengan skor 3-3. Tim tamu mencetak gol lebih dulu di menit ke-19 melalui Christopher Nkunku. Bayern kemudian membalas dengan 2 gol melalui Jamal Musiala di menit ke-30 dan Thomas Müller di menit ke-34. RB Leipzig juga membalas 2 gol melalui Justin Kluivert di menit ke-36 dan Emil Forsberg di menit ke-48. Pada menit ke-75, tim tuan rumah berhasil menyamakan kedudukan lewat gol Thomas Müller. Hasil ini membuat Bayern tetap berada di puncak klasemen dengan raihan 23 poin, sementara Leipzig berada di posisi kedua dengan 21 poin. Hasil Bundesliga hari ini. Hertha Berlin menang 3-1 atas Union Berlin, SC Freiburg imbang 2-2 atas Mönchengladbach, FC Köln imbang 2-2 atas Wolfsburg, Arminia menang 2-1 atas Mainz.
Montpellier versus Paris Saint-Germain. Les Parisiens menang 3-1. Laga antara Montpellier melawan PSG pada lanjutan Liga Prancis di Stade de la Mosson berakhir dengan skor 3-1 untuk kemenangan Les Parisiens. Sejatinya kedua tim sempat imbang di babak pertama dengan skor 1-1 yang dicetak oleh Colin Dagba pada menit ke-33 dan Steffi Mavidi di menit ke-41. Namun di babak kedua PSG mencetak 2 gol tambahan melalui Moiskin di menit ke-77 dan Kylian Mbappe di menit injury time babak kedua. Dengan hasil ini PSG masih kokoh di puncak dengan 28 poin sedangkan Montpellier berada di posisi ke-6 dengan 23 poin. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!